بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Assalamualaikum Ustadz. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir seperti perayaan, ibadah, atau kebiasaan yang menjadi kekhususan. Nah, pertanyaannya, batasan-batasan mana yang kita boleh mengikuti? Seperti sekarang ini kan teknologi-teknologi itu hampir rata-rata berasal dari mereka, Ustadz. Ini mohon diberikan penjelasan. Syukran. Keadaan ketiga, catatannya lengkap nggak? Mengikuti kebiasaan sehari-hari orang kafir yang menjadi ciri khas kekhususan mereka. Sekarang kalau teknologi, kita melihat orang naik mobil, bisa nggak kita bilang dia orang kafir? Hah? Tidak, karena bukan lagi jadi ciri khas. Lihat orang pakai salib, bisa nggak kita bilang dia orang kafir? Bisa, karena salib itu ciri khas. Jadi catatannya di situ yang poin ketiga, yang menjadi kekhususan ciri khas mereka. Ketika bukan lagi menjadi ciri khas dan kekhususan mereka, boleh kita ikuti. Perkembangan teknologi, HP, motor, mobil, apapun yang berkembang teknologi sekarang, walaupun yang menemukan orang kafir, tapi ketika sudah umum dipakai manusia dan kita udah nggak bisa membedakan, yang pakai HP bisa kita tunjuk dia orang kafir, nggak bisa. Itu boleh kita ambil manfaatnya selama dalam kebaikan. Aplikasi-aplikasi yang berkembang dengan pandemi ini, kita kenal Zoom. Siapa yang menciptakan? Siapa ini yang menemukan? Orang kafir. Boleh dipakai nggak? Boleh, karena bukan menjadi ciri khas. Apakah bapak-bapak bisa menilai yang pakai Zoom orang kafir? Enggak. Kita manfaatkan kebaikan mereka dan bukan berarti kita mengikuti langkah mereka. Jadi catatannya yang menjadi ciri khas kekhususan mereka. Baik, memakai baju seperti pendeta. Bajunya gimana? Pakai apa itu aksesorisnya? Kalungnya gede gitu kan? Bisa nggak kita menilai oh dia orang kafir? Berarti itu ciri khas. Itu yang nggak boleh. Baik, pakai kemeja. Kemeja ini hem. Dari mana ini hem awalnya? Kerahnya yang begini. Dia orang kafir, hem. Tapi yang memakai kemeja, bisa nggak kita langsung menilai dia orang non muslim? Tidak bisa, karena sudah menyebar. Maka boleh kita pakai. Kerah begini, kerah kopo, Shanghai. Siapa yang memakai begini dulu? Gak ada Nabi Muhammad pakai begini, emang tahu? Enggak. Orang Cina, Cina agamanya apa? Tidak percaya Tuhan, Konghucu. Kemudian kita lihat saudara kita Muslim pakai begini, bisa nggak kita nilai dia agamanya Konghucu? Tidak bisa, karena sudah menyebar, bukan lagi ciri khas. Maka boleh kita pakai, ya boleh kita pakai. Dan banyak sekali perkembangan-perkembangan zaman ini yang sudah menyebar, bukan lagi menjadi ciri khas orang kafir. Tapi ada sebagian yang masih menjadi ciri khas, itu yang nggak boleh kita ikutan, nggak boleh kita tiru-tiru. Peringatan tentang Valentine itu masih kekhususan, ya, Halloween dan seterusnya. Nah, jadi catatannya itu dicatat yang poin ketiga. Baik, ada lagi? Ya. Tadi tentang pelancaran, apabila ada teman kita yang menanyakan soalan agama terus kita kasih tahu, termasuk dari pelancaran
bacaan atau tidak? Apa kita lebih baik yang mengikuti? Baik, kalau ada teman yang bertanya masalah agama, sementara kita tidak bisa bahasa Arab, tidak paham Quran, tidak paham hadis, cuma kita tahu hukumnya, maka sampaikanlah yang kita punya ilmunya saja. Yang punya ilmunya, yang gak punya ilmunya jangan berlebihan. Mas, hukum sholat 5 waktu apa sih? Jawabannya apa? Wajib dah. Ya, cara sholat gimana? Kita ajarin, karena kita punya ilmunya. Tapi ditanya lebih rinci lagi, apa hukumnya? Misalkan sholat dengan bahasa Indonesia. Nah, aduh kalau gitu nggak tahu ya mas. Saya taunya sholat itu pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Kalau kita ganti Allah Maha Besar boleh nggak ya? Tanyakan ke ahlinya. Jadi kita yang punya ilmunya boleh. Karena Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Tapi ingat, dariku. Kata Nabi apa? Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Artinya 1 ayat ini kita dapat penjelasannya dari Nabi. Ada ilmunya. Bukan 1 ayat kita gak punya ilmunya. Karena perintah Nabi apa? Sampaikanlah 1 ayat. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Tapi ada dariku, minni, balighu anni, sampaikan dariku, dari Nabi. Ayat itu kita sampaikan, penjelasannya kita paham dari Nabi. Bukan tidak ada ilmunya, walaupun 1 ayat kita nggak tahu ilmunya, kemudian kita sampaikan. Enggak, karena hadisnya berbunyi, sampaikanlah dariku. Ini menunjukkan menyampaikan itu harus dengan ilmu. Walaupun cuma seayat, walaupun cuma 1 hukum, tapi harus ada ilmunya, bukan tanpa ilmu. Nah, ada lagi yang lain? Cukup ya pembukaan. Pembukaan jangan panjang-panjang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.